Belum saja bertanding, pelatih Thailand sudah gemetar. Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025 dan atmosfer panas mulai terasa. Sang pelatih bahkan mengaku gugup dan menyesal atas performa buruk di babak grup. Tetapi akankah itu jadi sinyal bahaya atau justru kejatuhan dari gajah perang? Pertandingan semifinal antara Timnas Indonesia U23 melawan Thailand U23 bakal digelar pada Jumat 25 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya, ini adalah pertemuan ketiga Indonesia dan Thailand di Piala AFF U23. Hasilnya, Garuda Muda menang 2 kali berturut-turut dengan status sebagai tuan rumah, dukungan penuh dari ribuan supporter, dan waktu istirahat yang lebih panjang. Timnas Indonesia berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Sementara itu, pelatih Thailand Wachi Damrong menunjukkan tanda-tanda tekanan mental. Dalam sesi konversi pers, dia secara jujur mengaku gugup menghadapi laga semifinal. Namun sang pelatih juga tidak kehilangan optimisme. Dia percaya bahwa anak-anak asuhnya bakal tampil jauh lebih baik saat berhadapan dengan Timnas Indonesia. Bagi Thailand, laga ini adalah momen untuk menambah koleksi trofi. Meski telah 3 kali ke final, mereka baru sekali menjadi juara, yaitu pada edisi pertama tahun 2005. Di sisi lain, Garuda Muda juga punya ambisi besar. Mereka ingin menembus final Piala AFF U23 untuk ketiga kalinya dan menutup turnamen tahun ini dengan status juara di rumah sendiri. Supporter Indonesia sudah siap membanjiri GBK, dan satu hal yang pasti, semifinal ini akan menjadi duel paling emosional, paling panas, dan mungkin paling bersejarah. Timnas Indonesia hampir saja dirugikan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bayangkan, harus terbang paling jauh melawan cuaca ekstrim dan cuma punya waktu istirahat minim sebelum laga krusial. Tetapi PSSI tidak tinggal diam. Mereka melawan balik demi keadilan Timnas Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengambil langkah tegas. Dia mengirim surat resmi ke Konfederasi Sepak Bola Asia, meminta agar jadwal laga melawan Irak diubah. Alasannya jelas, Timnas Indonesia jadi salah satu tim dengan rute perjalanan paling panjang dari semua peserta, terutama dibanding negara-negara Timur Tengah. Bukan cuma jarak, perbedaan zona waktu dan suhu panas ekstrim di lokasi pertandingan juga jadi faktor utama. PSSI menganggap situasi ini tidak adil jika Timnas Indonesia dipaksa bermain dengan waktu pemulihan yang mepet. Apalagi jadwal awal menunjukkan Indonesia harus bermain pukul 18.30 waktu setempat, hanya berselang 48 jam dari laga sebelumnya. Dalam konversi pers di Jakarta, Erick Thohir menjelaskan bahwa dia langsung berdiskusi dengan pelatih dan badan tim nasional begitu jadwal keluar. Mereka sepakat untuk menyuarakan permintaan secara sportif kepada AFC agar Garuda punya waktu recovery lebih manusiawi, dan hasilnya AFC akhirnya luluh. Permintaan PSSI dikabulkan. Laga kontra Irak yang tadinya dijadwalkan pukul 18.30 malam resmi dimundurkan menjadi pukul 22.30 waktu setempat. PSSI juga menerima sepenuhnya keputusan AFC yang menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi. Namun mereka tetap bersikap kritis pada detail jam bermain demi menjaga prinsip keadilan dan kesehatan para pemain. Upaya kecil yang rasional dan juga masuk akal seperti ini menunjukkan PSSI kini berani memperjuangkan hal konkret untuk Timnas Indonesia. Di tengah ketegangan jelang semifinal melawan Thailand, Timnas Indonesia U23 mendapatkan kabar menggembirakan. 2 motor lini tengah Timnas Garuda Muda, Arhan Fikri dan Tony Firmansyah, dipastikan pulih dari cedera dan berpotensi turun di laga krusial Piala AFF U23. Thailand harus bersiap, kekuatan penuh Indonesia bakal kembali. Kabar ini disampaikan langsung oleh manajer tim Ahmed Zaki Iskandar. Menurutnya, baik Arhan maupun Tony menunjukkan perkembangan positif selama proses pemulihan. Hasil MRI 2 kali menunjukkan Arhan Fikri bisa bermain, ujar dari Zaki di Stadion Madia pada Kamis malam. Dia menambahkan bahwa kondisi Arhan sudah mendekati ideal, tinggal melihat kesiapan terakhir menjelang pertandingan. Tony Firmansyah pun tidak jauh berbeda, meski kasus cederanya sedikit berbeda. Zaki menegaskan bahwa cedera keduanya tidak tergolong berat dan proses pemulihan berjalan lancar. Ini tentu jadi keuntungan besar di lini tengah Indonesia yang butuh kreativitas dan kontrol. Lebih lanjut, Zaki menyebut seluruh skuad dalam kondisi fit dan siap untuk bertempur.
Latihan resmi telah dilakukan dan semua pemain menunjukkan kesiapan fisik serta mental untuk bertarung habis-habisan di semifinal. Dengan skuad terbaik yang siap tampil, peluang timnas Indonesia U23 untuk menembus final dan merebut gelar juara semakin terbuka lebar. Timnas Thailand boleh percaya diri, tetapi Garuda Muda sudah lengkap, sudah siap dan siap bikin sejarah di hadapan para pendukungnya sendiri. Diam-diam timnas Indonesia menyiapkan kejutan besar saat publik bertanya-tanya siapa dua striker keturunan yang tengah diproses naturalisasinya. Sebuah media Belanda justru membongkar identitas salah satu calon penyerang baru Garuda. Laporan eksklusif dari media Football Premier menyebutkan bahwa Miliano Jonathans, pemain berusia 21 tahun jebolan Akademi VTC, kini masuk dalam radar PSSI. Meski belum diumumkan resmi, Jonathan disebut sedang dalam proses pendekatan serius untuk memperkuat skuad asuhan Patrice Kluivert di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Krisis lini depan menjadi alasan utama langkah cepat ini. Soalnya Oli Romeni, striker naturalisasi andalan Garuda, mengalami cedera berat saat membela Oxford United. PSSI pun gerak cepat mencari pengganti potensial dan Jonathan dinilai sebagai nama yang layak dipertaruhkan untuk masa depan timnas. Jonathan adalah penyerang cerdas dengan kecepatan eksplosif. Meski belum menjadi starter reguler di FC Utrecht, dia sudah mencatatkan 10 penampilan di dalam tim utama dan sering tampil sebagai super sub yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Menurut Football Premier, diskusi antara perwakilan Jonathan dan juga PSSI masih berlangsung. Sang pemain juga masih memenuhi syarat membela Belanda karena belum pernah tampil di laga internasional secara resmi. Itulah mengapa proses ini harus cepat dan tepat sebelum pemain ini menetapkan pilihan final. Jika proses berjalan lancar, Miliano Jonathans bisa membentuk duet mematikan bersama Oli Romeni di lini depan skuad Garuda. Kombinasi keduanya diprediksi bakal memberikan dimensi baru dalam permainan ofensif timnas Indonesia. Apalagi mengingat Indonesia bakal menghadapi dua lawan berat, Arab Saudi dan juga Irak pada Oktober mendatang. Langkah PSSI memburu Jonathans membuktikan bahwa era baru timnas sedang dibangun dengan serius. Targetnya jelas, bukan hanya bersaing di Asia Tenggara, tetapi juga mengamankan tempat di Piala Dunia 2026. Garuda sedang terbang tinggi dan Jonathans bisa jadi sayap tambahan yang membawa kita lebih dekat ke mimpi besar itu. Kenapa timnas Indonesia belum juga diperkuat pemain keturunan kelas dunia seperti Tijani Reijnders? Ternyata bukan karena PSSI tidak mau, melainkan karena ada satu alasan mengejutkan yang diungkapkan langsung oleh Erick Thohir. Ketua Umum PSSI itu akhirnya buka suara soal status dua calon pemain naturalisasi yang sedang diproses untuk bergabung ke skuad Garuda. Banyak yang bertanya-tanya apakah mereka masuk kategori grade A. Erick Thohir menjelaskan PSSI tidak asal comot pemain keturunan hanya karena nama besarnya. Menurut Erick Thohir, semua keputusan soal naturalisasi harus berdasarkan kebutuhan tim, komitmen si pemain, serta kesesuaian dengan talent pool yang tersedia saat ini. Dia mencontohkan kasus Matthew Baker di U17 hingga Wilber Jardine dan juga Jens Raven yang memperkuat tim muda karena memang punya paspor Indonesia sejak lahir. Erick Thohir menekankan bahwa naturalisasi tidak bisa hanya karena viral atau dorongan dari fans semata. Kalau saya maunya Tijani Reijnders, tetapi dia sudah pilih Belanda, makanya kita ambil adiknya Eliano. Tetapi kita harus sadar diri, ranking FIFA kita masih 118, ucap dari Erick Thohir secara belak-belakan. Faktor ranking FIFA ternyata sangat berpengaruh terhadap minat pemain keturunan. Pemain top tentu ingin memperkuat negara dengan peluang Piala Dunia lebih besar. Kalau kita mau mereka datang, kita harus naik ke peringkat ke-50 dulu, tambah dari Erick Thohir. Di tengah masalah ini PSSI bergerak cepat. Dua pemain yang kabarnya berposisi sebagai penyerang dan gelandang sedang dalam tahap finalisasi dokumen. Proses ini menjadi sangat penting, apalagi setelah andalan lini depan Garuda Oli Romeni harus absen akibat cedera berat saat bermain di Oxford United.